Setelah bandingin antara headphone, earphone, earbuds, akhirnya sih gue pilih yang satu ini, AirPods Pro 2. Pertanyaannya kenapa? Apa pertimbangannya? Kita obrolin hari ini. Ini topik hari ini, kalau mau loncat, monggo, timestamp-nya ada di bawah. Kita mulai dari yang pertama. Kebutuhannya apa sih? So basically gue cari yang buat dipakai sehari-hari, sambil kerja, nonton, sambil commuting, dan juga berolahraga. Jadi bisa dibilang kebutuhan gue ada 6. 1, yang connect-nya gampang dan lancar. 2, yang enak buat dipakai lama. 3, yang gak gampang copot. 4, suaranya decent lah, at least bisa buat nelpon. 5, gampang dibawa. Dan yang ke-6, ini kebutuhan khusus gue karena gue suka ketenangan. Gue pengen ada ANC-nya. Boleh lu list juga kebutuhan lu biar lu gampang ngambil keputusannya. Next, gue tuh awalnya udah bandingin antara Sony, AirPods, Beats, Samsung, Aftershock, sama TWS murah lainnya. Buat Sony, gue tuh sebenarnya merhatiin WF XM4, XM5, sama WH XM4 sama XM5. Buat WF, gue nggak suka feel kayak lu masukin jari ke kuping gitu loh. Nah, kalau buat yang WH sebenarnya menarik, tapi karena gue mau sambil nge-gym, dan ternyata ini tuh nggak enak dan panas kalau dipakai buat nge-gym. Hidden facts. Kalau Samsung ya, karena gue nggak pakai Samsung kan, jadi gue nggak bisa kontrol full ANC-nya. Jadi gue ya agak males juga sebenarnya. Kalau Beats sih sebenarnya gue udah tertarik nih mau beli, mana bisa kontrol di Android juga kan. Hidden facts. Tapi jujur bentuknya gue kurang suka, fitnya tuh kurang cocok di kuping gue. Gue mau sambil olahraga, jadi ya lumayan takut jatuh kalau pas lagi lari. Dan ANC-nya kurang nampol lah, dikit lagi aja. Padahal harganya juga nggak murah kan, dan kayak kagok gitu. Dikit lagi, nabung, kebeli deh AirPods Pro 2. Aftershock yang jadinya cuma shocks doang namanya sekarang. Benernya ini oke buat olahraga, kayak kalau ada motor mobil lewat kan kedengeran ya. Tapi karena di sini tuh dia ngegeter dan gue orangnya rada gelian, jadi gue nggak kuat sama gelinya. Dan kebetulan kalau olahraga, gue sukanya lagu yang agak strong gitu. Jadi buat ini bassnya agak kurang Dan dia juga kan ada keluaran yang buat berenang. Jujur itu menarik, tapi gue jarang berenang. TWS yang lainnya yang lebih murah gue udah cobain, benernya ya oke-oke aja sih. Apalagi buat orang-orang yang on budget. Kayak harganya tuh kan bisa beda, misal yang premium nih, ini bisa 2 jutaan, tapi kalau yang biasa itu 200 ribuan. Tapi jujur aja, ada harga, ada rupa. Suaranya nggak sebulet yang bagus dan agak cempreng, ANC-nya juga kurang nampol. Waktu itu gue cobain merek Sabat, itu masih bagus tapi nggak ada ANC. Baseus itu agak cempreng, terus merek-merek nggak jelas gitulah. Gue nggak inget karena ya tentunya gue nggak rekomen. Sama dari pengalaman gue, coba-cobain TWS on budget tuh kayak hidden facts ya. Konektivitasnya itu ribet, kayak sering error dan juga apalagi kalau lu mau pindah-pindah device itu suka error lah buat pairing ulangnya dan lain sebagainya itu rada ribet. So ya, gue sih nggak gitu rekomen kecuali memang lu on budget. Itu gue udah pernah cobain TWS 200 ribuan, oke, decent. Buat rekomendasi ya, jujur. Buat TWS yang lebih on budget sih, kayak rata-rata tuh mirip di harga yang mirip. So, mau apa juga oke-oke aja. Paling gampangnya, pokoknya harga 200 ribuan bakal mirip semua di harga 200 ribuan. Tapi kalau lu punya rekomendasi, boleh tulis aja di komen, biar kita saling-saling sharing aja. Atau buat teman-teman audiophile, bisa nonton juga Bang Fernanda Gunsan, Z-Reviews, sama juga Crinacle. Kalau gue pribadi sih, kalau buat Android ya, gue bakal pilih Samsung Galaxy Buds. Itu oke, tapi lu coba dulu, soalnya bentuknya tuh agak unik. Kayak takutnya di kuping lu nggak enak. Kalau di kuping gue sih enak, soalnya bokap gue pakai itu. Buat Sony WF, itu gue tetap nggak suka ya, kayak ya yang tadi gue bilang, kayak begini suaranya. Terus kalau yang Sony WH, sebenarnya oke-oke aja. Kalau lu kerjaannya lebih banyaknya buat meeting, buat sehari-hari, asal lu nggak olahraga aja karena itu panas. Apalagi kalau lu tipenya yang gampang keringetan. Makanya, dari semuanya itu, yang lolos 6 checklist awal tuh, ya ini, AirPods Pro 2. AirPods Pro 1 itu gue nggak rekomen, soalnya lubang udaranya tuh ada yang kurang. Jadi kayak di kuping tuh sakit gitu, udaranya kejebak di dalam. Ini juga hidden facts. Lanjut, buat yang mungkin tertarik sama AirPods yang lain gitu kan, ini juga gue ada satu tips yang vital banget kalau lo mau beli AirPods. Buat AirPods 3 itu bentuknya lumayan fix, jadi bisa aja sakit di kuping lu atau kalau nggak gampang copot. Lu harus cobain dulu dan juga lu harus bayangin kalau ya agak kotor dan berminyak, itu pasti kan lebih gampang copot. Terus juga kalau AirPods Pro 1 lama-lama itu buat gua sakit di kuping karena ada udara yang kejebak yang tadi gue jelasin.
AirPods Max buat gue sih lumayan berat ya, tapi kalau lu mau gaya dan don't mind dengan harganya juga yang fantastis, ya monggo. Dan yang terakhir, ini AirPods Pro 2 atau AirPods yang manapun yang lainnya, lu jangan beli online. Karena menurut gue ini tuh udah banyak yang palsunya, bahaya banget. Terlalu banyak toko yang endorse public figure dan ngakunya ini asli, atau asli pabrik katanya, atau mungkin OEM. Padahal palsu dan jual lo ya. Mereka tuh jual di harganya nggak murah juga. Misal, KW nih 1,5 juta, padahal kan ini aslinya 2,5 juta. Future Elixir harganya sekarang tuh 4,5 jutaan kalau di Indonesia. Kalau di e-commerce itu 3-an. Dan berhubung sekarang kursnya naik, makanya itu harganya bisa sampai naik segitunya. Tapi tetap menurut gua, dibanding yang lain, masih lebih worth it AirPods Pro 2. Bilangnya, ini OEM pabrik, asli. Ini 1:1 sama AirPods Pro aslinya. Ketika lu cek memang keluar notifnya, keluar pop-up message pas lagi pairingnya, ada serial numbernya. Tapi bisa aja palsu. Itu seremnya KW-nya sekarang. Dan salah satu cara bedainnya ya, lu harus cobain dua-duanya. Satu di kiri, satu di kanan. Satu yang asli, satu yang palsu. Dan gak semua orang bisa punya akses ke yang asli kan. So, lu bisa juga lihat ke si casingnya nih. Kalau misalkan disinarin kayak gini, yang asli ada kayak chip-chipnya gitu. Yang palsu itu plastik doang, kayak transparan aja. Tapi daripada lu beli nih, terus ribet kan balikinnya lagi. Ya jujur gue sih lebih mending gak usah beli online aja. Dan tadi tips yang disinarin casingnya itu kalau misalkan lu mau beli second nih, nah siapa tahu ya kan, ada harga miring memang BU dan ada hidden gem ya. Lu sekarang udah tahu gimana cara ngeceknya. Itu tips yang sangat-sangat vitalnya. Biar nggak zonk, brother. Terakhir, mari kita review si AirPods Pro 2-nya. 1. Connect-nya gampang dan lancar. Well, kalau lu dari Apple Ecosystem, lu tahu ini begitu buka, dia udah keluar pop-up message di HP-nya. Terus misalkan lu pindah-pindah antara iPad, MacBook, HP, itu udah gampang banget pindahnya. Suaranya otomatis pindah. Itu yang paling gue suka. Tapi bakal agak lambat kalau misal kayak gue nih, laptopnya nyambung ke mouse, trackpad, sama keyboard Bluetooth. Nah, tambah lagi si AirPods ini, itu suka kayak nge-lag gitu. Atau kalau nggak lambat buat connect-nya. 2, ya tentunya ini daily driver gue. Gue mau commute, mau olahraga, lari, jalan-jalan, naik kereta, naik pesawat. Gue selalu pakai ini. Best. 3, berhubung si AirPods Pro 2 ini ada silikonnya dan dari ukuran XS sampai ke L, jadi lu bisa cocok-cocokin aja. Misalnya, kuping kiri lu sama kanan beda ukuran, 1S, 1S, 1XS, itu bisa. Dan juga yang keempat, buat suaranya sih selama ini gua nggak pernah masalah ya. Bahkan kalau pas lagi berisik, suaranya tuh tetap lumayan jelas. Kayak gue lagi di pinggir jalan, lagi sambil lari, sambil teleponan, itu oke. 5, dengan ukuran yang kecil, tentu saja gampang dibawa-bawa. Bener-bener masuk tas, gampang banget, bahkan sampai masuk di pocket bagian depan tas juga bisa. Kalau kita ngomongin casing, ini terserah lu ya, mau yang apa. Kebetulan gue punya kan ini di Grafir, jadi gue pakai yang transparan dari Elago. Tapi menurut gue ini not recommended. Ngakunya nggak nguning, tapi lu lihat aja ini udah lumayan mulai nguning. Setelah 1 tahun lebih sih, tapi tetap nguning. Gue nggak suka brand yang bohong. That's a very red flag buat gue. Oh, hidden facts juga. Kalau di Grafir nanti gambar muka atau gambar apapun yang lu grafir bakal keluar di HP lu. Dan juga sama ketika misalkan lu kehilangan casingnya, lu ganti casingnya, grafirnya juga bakal hilang. Jadi jangan sampai hilang. 6. ANC-nya ini gue puas banget. Kayak di kereta, di pesawat itu kedap. Well, masih ada suara sedikit sih, tapi kalau lu pasang lagu slow, lagu pelan, itu dia langsung kedap. Dan benernya fitur favorit gue tuh bukan ANC-nya, tapi adaptive noise. Ini tuh bisa ngatur suara dari luar, misal ada lagi renovasi nih tetangga, atau kalau nggak suara anjing ngegonggong, atau suara motor atau mobil lewat. Itu suaranya bisa diturunin sampai di bawah 80 desibel, biar kuping kita nggak rusak. Best sih, ini love banget. Karena kuping gua udah lumayan rusak gara-gara tetangga gua pabrik, tetangga lagi pabrik, depan pabrik, belakang pabrik, lumayan suara ngeng gitu. Itu jujur lumayan jadi bikin tinnitus ya. Dan ini juga alasan kenapa gue nggak pakai si aftershock. Soalnya udah ada adaptive noise.
gue tetap bisa denger mobil motor lewat pas lagi lari juga. 7, kalau battery life sih ini lumayan awet ya. Kayak gue lari 2-3 jam pun udah gitu gue simpen. Misalkan gue pulang terus pas lagi pergi lagi untuk commute naik kereta, naik jalan kaki dan lain sebagainya. Ini juga masih bisa buat 1 harian lah kurang lebih. So ya ini cukup buat 1-2 hari I guess. Kalau misalkan memang intense use. Tambahan aja, kalau lu rencananya pakai buat motoran, mending beli intercom aja. Kayak gini, Cardo Packtalk Bolt. Soalnya kalau pemakaian lama dan kuping lu gatel, lu harus ngodok-ngodok helm gitu kan. Dan kuping, kalau TWS lu di kuping, ya takut jatuh gitu loh. Sekarang memang udah ada banyak di pasaran. Enak atau enggaknya, jujur tergantung beli merek apa. Dan buat suaranya juga tergantung dari helm yang lu pakai juga apa. Soalnya kalau lu pakai helm yang premium sekalipun, tapi ukurannya kegedean, itu si bassnya tuh hilang gitu loh. Jadi ya buat gue yang suka bass, menurut gue aja ya, suaranya jadi jelek. Agak tricky sih ini kalau bang editor pakai yang ini, Packtalk Bolt dari Cardo. Buat dia ini oke, dan ini membantu kalau lu nggak sadar HP lu jatuh. Bakal keluar Mobile phone 1 disconnected. Soalnya ini bang editor ini udah pernah nyawer HP di jalan. Memang sombong dia. Kayaknya itu udah semua deh yang bisa gue kasih tahu tentang milih TWS dan review AirPods Pro 2 ini. Kalau lu ada yang mau didiskusiin, boleh. Terus di komen, like video ini kalau suka, dan gue sangat appreciate subscribe dan support lu, apalagi sharing pengalaman dan diskusi di komen. Thank you friends, gue Erik, host Intersect Media, pamit undur diri, see you on the next video. Bye-bye.